Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerah-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Keberadaan daripada manusia yang penuh dengan kelemahan. Walaupun dia kuat, tetapi ada kelemahannya. Walaupun dia mempunyai pengetahuan, tetapi ada saja yang tidak dia ketahui. Walaupun dia mempunyai kelebihan, tetapi ada saja kelemahannya. Ketidakberdayaan dan mudah tersesat dan selalu berada dalam keadaan bahaya. Manusia seperti domba yang penuh kelemahan tentu sangat membutuhkan gembala yang dapat membimbing dan mengarahkan, menuntun ke jalan yang benar. Karena itu kita pantaslah bersyukur karena mempunyai Tuhan Yesus yang menyatakan diri sebagai gembala
yang baik. Ketika menyatakan diri sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus memperhadapkan dan membandingkan dirinya dengan keberadaan pencuri, perampok, dan juga gembala-gembala upahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh serta membinasakan. Tetapi dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Siapa yang masuk ke dalam domba dengan tidak melalui tembok, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah pencuri dan perampok. Begitu juga dengan gembala-gembala upahan, yang ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba tersebut, lari, sehingga serigala menerkam dan memangsanya, serta mencerai-beraikan domba-domba tersebut. Dalam keadaan tercebit karena menghadapi serangan orang jahat atau binatang buas, gembala upahan lebih menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan domba-domba daripada menolongnya. Karena orientasinya, karena tujuannya hanya terarah kepada upah. Gembala yang baik justru rela untuk mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Adik-adik, tidak mungkin seorang gembala rela mati bagi domba-domba. Tentu seorang gembala akan lebih dahulu menyelamatkan dirinya, itu logikanya. Tetapi Tuhan Yesus mau melakukan hal yang tidak lazim tersebut untuk manusia, untuk saya, untuk kamu, dan juga untuk setiap umat yang mau digembalakan oleh Dia. Inilah yang disebut dengan anugerah. Kita sesungguhnya tidak layak karena dosa dan pelanggaran, tetapi Dia rela datang untuk mati demi manusia. Kasih yang demikian sampai kapanpun tidak akan pernah kita dapatkan dari manusia manapun, apalagi dari gembala upahan, pencuri, ataupun perampok. Nah, sekarang siapakah Yesus bagi kita? Ada banyak jawaban dari masing-masing manusia. Tanpa kita bertanya pada diri sendiri, Yesus sudah memberikan jawaban yang pasti kepada kita, siapa dirinya sebenarnya untuk kita. Ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Jawaban yang begitu singkat, namun apa yang kita sudah tahu, konsekuensi daripada pernyataan Yesus tersebut. Pada umumnya, kita setuju bahwa hubungan manusia dengan Tuhan pertama sekali dibangun dari diri sendiri. Dengan iman kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, namun membangun relasi yang baik, membangun relasi yang tetap ada di dalam kehidupan kita, tidak terlepas dari tantangan. Ini disebutkan sebagai salib yang harus kita pikul, salib yang harus kita hadapi, dan inilah salib kehidupan. Tidak jarang sedikit masalah dalam hidup kita memaksa kita untuk berpikir, apa yang salah dengan saya Tuhan? Saya kurang apa? Saya sudah menghadiri kebaktian setiap minggu, saya sudah rajin beribadah setiap minggu, bahkan saya selalu aktif di dalam mengikuti setiap aktivitas yang dilakukan oleh para kakak-kakak guru sekolah minggu ataupun kakak-kakak pembimbing. Apakah ini masih kurang? Apakah ini masih kurang dekat dengan Tuhan? Dan apa sebenarnya yang kita lupakan? Bahwa ternyata Tuhan membangun hubungan dengan manusia tidak hanya membangun relasi dengan Tuhan saja. Ingat, Tuhan tidak hanya mementingkan dirinya sendiri.
Kalau tidak percaya, banyak bukti yang dapat kita lihat. Pada zaman Perjanjian Lama, Allah menyatakan dirinya melalui para nabi. Dan lebih jauh lagi, kasih Tuhan lebih disempurnakan dengan mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia dalam segala hal kecuali tentang dosa. Yesus, Allah yang dalam diri Yesus Kristus, bukanlah sebagai manusia berdosa. Dan kita melupakan bahwa Tuhan pun menjangkau kita. Ini yang disebut dengan gembala yang baik. Tuhan Yesus menegaskan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus penuh dengan cinta kasih. Yesus penuh dengan kasih yang menyerahkan hidupnya bagi manusia. Dan untuk itu, mengapa kita harus takut dalam semua kenyataan hidup pada saat sekarang ini? Karena bisa saja kita melihat bahwa banyak manusia sekarang ini yang takut. Takut karena ditinggal teman, takut tidak mempunyai teman, takut tidak mendapatkan nilai yang bagus. Kalau takut mendapatkan nilai yang tidak bagus, ya tentu harus belajar. Apalagi sekarang ini takut sama corona. Yesus mengenal siapa kita. Yesus pun milik kita semua. Dan untuk itu kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dalam iman agar semakin mengenal Dia. Apakah kita mau mengenal Yesus lebih jauh? Yesus berbeda dengan seorang gembala upahan dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Yesus benar-benar memberikan rasa aman setiap saat. Maka kita jangan ragu untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus dalam iman. Mengapa kita harus melakukan ini? Tentu saja karena Yesus sudah terlebih dahulu melakukannya. Yesus mengenal kita tidak hanya sebatas pengikutnya, tetapi benar-benar mengenal kita sebagai pribadi yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Sebab sebagai gembala yang baik, Yesus tidak memanggil domba secara langsung, tetapi kita dipanggilnya satu persatu agar kita tetap dalam pemeliharaannya. Ingat, Dia tidak memandang siapa kita. Dia tidak melihat apakah kita orang kaya, apakah kita orang miskin, apakah kita orang cerdas atau kurang cerdas, tetapi Dia adalah gembala bagi setiap orang. Oleh karena itu, jangan pula kita merasakan bahwa ketika kita mengikut Yesus, semuanya akan aman-aman saja. Semuanya akan enak, setiap masalah tuntas, pekerjaan terselesaikan dengan baik. Tidak. Yesus memberikan rasa aman dari segala kekhawatiran dan juga ketakutan kita. Kalaupun kita menghadapi berbagai macam tantangan, tetapi Dia selalu menopang kita. Karena itu tidak perlu khawatir. Karena itu tidak perlu ragu, bahkan sampai takut yang berlebihan. Yesus tidak menuntaskan sedikit di dalam kehidupan kita. Karena Yesus sendiri mengalami bagaimana harus berproses sebagai manusia. Yesus mengalami bagaimana harus memikul salib ataupun menderita untuk kita. Namun Yesus tidak pernah lari dari kenyataan. Yesus menginginkan kita untuk mengikut Dia dengan sepenuh hati. Sebab Dia adalah gembala yang baik, yang memberikan kita pengasuhan, yang memberikan kita didikan, yang memberikan kita juga pengajaran. Dan itulah sebenarnya setiap kita yang mengikut Yesus akan menjadi anak-anak yang tangguh. Anak-anak yang tidak mudah menyerah. Anak-anak yang tidak
menyerah begitu saja dan berpangku tangan. Tetapi ikutilah setiap perjalanan daripada kehidupan kita. Dia akan senantiasa bersama dengan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita memiliki Yesus sebagai gembala yang mengenal secara detail, yang mengenal secara mendalam tentang diri kita. Dengan bersyukur tidak hanya dalam situasi yang baik-baik saja dan aman-aman saja, tetapi marilah kita bersyukur walaupun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan dan berkat-Mu kepada kami, hingga kami dapat merasakan penyertaan Tuhan melalui penggembalaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah senantiasa kami berserah kepada Tuhan saja di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, terutama bagi anak-anak pra remaja. Biarlah mereka juga dapat menikmati penyertaan Tuhan, menjauhkan diri dari rasa kekhawatiran, menjauhkan diri dari rasa takut sekalipun. Terima kasih Bapa di sorga atas sabda-Mu. Engkau yang senantiasa menyertai kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, sertai juga orang tua kami di dalam setiap pekerjaan mereka, supaya apa yang mereka kerjakan menjadi sukacita di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.